Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Solehah bertemu lagi pada pagi hari ini di hari Jumat bersama Bu Putri pada pembelajaran tematik. Semua hari ini dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. Baik, Ananda Soleh Solehah, sebelum mulai belajar, kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memasuki tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, ada 3 sebetulnya kompetensi dasar yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tapi karena yang bahasa Indonesia sudah pernah dibahas di pembelajaran 1, hari ini Bu Putri hanya akan membahas 2 kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu mata pelajaran PPKN. Nah, PPKN ini silakan sambil kalian buka bukunya ya. PPKN ini kita akan mempelajari KD 3.1. 3.1 ini menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pasti sering ya di kelas 4 dan 5. Kemudian SBDP 3.4 memahami patung. Baik, yang pertama kita mulai muatan PPKN. Nah, ini ada gambar burung Garuda, merupakan lambang dari negara Indonesia. Yang pertama kita akan bahas adalah Pancasila. Masih ingat ya bunyi Pancasila dari yang pertama sampai kelima? Harus diingat nih, sudah belajar dari kelas 1 ya Pancasila itu. Nih, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dia punya lambangnya rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini lambangnya kepala banteng. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia lambangnya yaitu padi dan kapas. Diingat ya, ini lambang-lambangnya. Lambang bintang itu Pancasila keberapa, rantai keberapa, dan seterusnya. Nah, dari 5 sila Pancasila itu punya nilai-nilai. Apa saja nilai yang terkandungnya? Di sini Bu Putri hanya akan bahas 2 terlebih dahulu ya. Yang pertama tadi ada lambang bintang. Nah, lambang bintang ini melambangkan sila pertama. Apa nilai yang terkandung pada sila pertama? Yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Lalu ada lambang yang kedua yaitu rantai. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa rantai itu merupakan lambang dari sila yang kedua. Apa nilai-nilai yang terkandung pada sila yang kedua ini? Yang pertama ada persamaan derajat. Ini bisa dalam berbagai hal ya persamaan derajat ini. Contohnya misalnya persamaan derajat manusia. Itu kita di mata Allah itu sama. Yang membedakan apa? Amal kita, amal soleh kita yang membedakan kita dengan orang lain. Jadi kalau dari keseluruhan persamaan derajat kita itu sama. Ini ya. Kemudian yang kedua apa lagi nih? Contohnya yang kedua, nilai-nilai yang terkandungnya yaitu menghargai hak asasi manusia. Jadi kita sebagai manusia harus saling menghargai. Apalagi kita merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kemudian solidaritas antar sesama manusia. Nah, harus solid nih antar sesama manusia, tidak boleh ada pertengkaran. Yang keempat, dia harus perdamaian. Jadi tadi kan tidak boleh ada pertengkaran. Nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu perdamaian. Sekarang kalian perhatikan, ini ada contoh-contoh penerapan sila Pancasila yang pertama dan kedua. Nah, yang pertama dibahas adalah sila yang pertama, penerapannya dari ketuhanan yang Maha Esa ini. Di sini ada berbagai macam, ada beragam agama di Indonesia.
dan tentunya tempat ibadahnya pun berbeda-beda. Ya, ini di sini Bu Putri sudah berikan contoh. Ini sebetulnya hanya mereview ya, karena di kelas 4 dan 5 sudah sering ini disampaikan terkait dengan penerapan sila Pancasila. Lalu contoh lain dalam penerapan sila Pancasila yang pertama yaitu kerukunan antar umat beragama. Nih, menjaga kerukunan ini penting ya, agar tidak terjadi perpecahan. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti mereka. Makanya disebutlah toleransi tadi. Ini banyak ya contoh-contohnya, kalian bisa lihat. Oke, kemudian sekarang kita lihat penerapan sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini contoh-contohnya ya, kalian bisa lihat. Kalau berbicara tentang sila kedua pasti tidak jauh dari tolong menolong ya, karena dia kemanusiaan yang adil dan beradab, sifatnya kemanusiaan, sehingga pasti bentuknya seperti tolong menolong itu sudah masuk ke dalam penerapan sila kedua. Atau bisa juga menengok orang sakit, itu termasuk penerapan sila kedua ya. Baik, kita lanjutkan sekarang masuk ke muatan SBDP. Nah, muatan SBDP kita akan membahas mengenai karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, apa sih karya seni 2 dimensi ini? Sering mendengar pasti ya, karya seni 2 dimensi ini merupakan karya seni yang punya 2 ukuran aja, panjang dan lebar. Nah, dia cuman mampu dinikmati dari arah depan. Jadi nggak bisa dilihat di belakang, kanan, kiri, tapi cuman bisa dilihat dari arah depan saja. Contohnya nih kayak lukisan. Ini gambar ya, gambar lukisan hanya bisa dinikmati dari depan. Kemudian apalagi contohnya? Banyak ya, ada mozaik. Nah, ini yang pernah buat mozaik ya waktu kelas 4 kalau nggak salah pernah buat ya. Ini juga termasuk karya seni 2 dimensi. Terus ada sketsa gambar apa nih? Pohon mangga. Gambar pohon mangga. Terus gambar batik, ini juga termasuk karya seni 2 dimensi. Sebetulnya banyak ya, nanti kalian bisa cari lagi contoh-contohnya. Terus ada kaligrafi juga merupakan karya seni 2 dimensi. Banyak lagi, yang jelas karya seni 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari arah depan saja. Hanya bisa dinikmati dari arah depan. Lanjut, sekarang kita masuk ke karya seni 3 dimensi. Berbeda dengan karya seni 2 dimensi, kalau 3 dimensi dia berarti punya 3 ukuran. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, seni rupa 3 dimensi ini bisa dinikmati dari berbagai arah. Jadi bisa dari berbagai sisi kalau yang 3 dimensi. Lainnya dengan yang tadi 2 dimensi hanya satu arah, kalau ini dari berbagai arah. Contohnya patung. Nih, dia bisa dilihat dari samping manapun. Kemudian vas bunga, ada guci. Lalu yang terakhir ada topeng. Nah, nanti kalian bisa cari lagi contoh-contohnya, banyak ya. Yang jelas bisa dilihat dari berbagai arah kalau 3 dimensi itu. Harus bisa membandingkan perbedaan 2 dimensi dengan 3 dimensi. Karena itu 2 hal yang berbeda. Ya, mungkin itu yang bisa Bu Putri sampaikan terkait pembelajaran kita hari ini. Tugasnya silahkan dikerjakan. Aktivitas 1 halaman 9. Nah, aktivitas 1 halaman 9 itu kalian tulis lambang bintang itu apa, bunyi silanya. Terus yang halaman 11 aktivitas 3
itu kalian sudah pernah belajar ya mengenai informasi penting. Nah, Bu Putri kasih contoh ya, misalnya yang halaman 11 paragraf 3. Informasi pentingnya adalah ASEAN menjadi organisasi yang bertujuan menciptakan perdamaian, keamanan, dan kerjasama ekonomi. Itu boleh sampai situ. Itu merupakan informasi pentingnya. Kemudian yang halaman 12 aktivitas 4, di situ ada gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalian tinggal tulis yang mana yang gambar 2 dimensi, berarti kalian tulis 2D. Yang mana yang gambaran 3 dimensi, berarti kalian tulis 3D. Seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa Bu Putri sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh japri Bu Putri. Ya, kurang lebihnya Bu Putri mohon maaf. Selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa tugasnya nanti difotokan. Sekian dari Bu Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, soleh dan solehah.